Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dari kelas 12 IPS 1. Asal sekolah SMA Negeri 3 Kota Bumi dengan mata pelajaran Sejarah Wajib, guru pembimbing Bapak Aswin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung-ajungkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, idola kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video TB6 dengan judul pembentukan RIS. Pokok bahasan kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama, sumber belajar, internet dan buku paket. Tujuan belajar, saya akan membuat video TB6 dengan judul pembentukan RIS. Menurut buku Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB, yaitu Republik Indonesia, Region Confer Federal Overleg atau BPO, dan yang ketiga Belanda. Kesepakatan ini disaksikan oleh United National Commission for Indonesia atau UNSI sebagai perwakilan PBB. RIS dikepalai oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Awal Republik Indonesia Serikat diawali dengan adanya agresi militer Belanda II yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu, serta penangkapan Soekarno-Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawinegara. Akibat dari agresi militer Belanda tersebut, pihak internasional melakukan tekanan terhadap Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat, yang mengancam akan memberhentikan bantuan terhadap Belanda. Akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 1949. Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Romroyen. Lalu pada tanggal 23 Agustus
hingga 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar atau KMB, yaitu sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia melaksanakan di Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, di Amsterdam, Belanda. Hasil dari pertemuan tersebut adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 20 Desember 1949. Selang 4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, pengakuan ini dilakukan ketika penyerahan kedaulatan di kantor DAM ditandatangani di Istana DAM Amsterdam, Belanda. Menurut saya, pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, bangsa Indonesia bergabung dalam Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan Bijen Confederal Overleg atau BFO pada konferensi meja bundar. KMB sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Setelah diproklamasikan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, kemudian diganti dengan Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal itu mengakibatkan berlakunya dua konstitusi secara bersamaan di wilayah bagian Republik Indonesia, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan. Jadi RIS terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak, yaitu Republik Indonesia, Belanda, dan BFO. Pada konferensi meja bundar atau KMB. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.